Berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 ada panggilan yang jelas dan yang mendalam untuk kita anak Tuhan, yaitu berjaga-jagalah. Ini bukan sekedar perintah, tetapi sebuah prinsip yang dapat kita gunakan untuk menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bagian pertama, kita diminta untuk berjaga-jaga. Ayat 8. Iblis adalah musuh yang nyata dan selalu berusaha untuk menjatuhkan anak Tuhan. Iblis seolah-olah mengaum seperti singa, bergerak di sekitar kita untuk mencari siapa yang dapat ia telan. Ini adalah peringatan keras bahwa kita sedang berada dalam pertempuran rohani yang sebenarnya, di mana musuh kita berusaha menggunakan berbagai cara untuk mencobai dan merusak, menggoda, menyesatkan, termasuk hawa nafsu, keangkuhan, kebohongan, serta menjauhkan kita dari jalan Allah dan kebenaran. Bagian yang kedua, iman kita diminta untuk berjaga-jaga. Ini bukan hanya perawatan fisik saja, tetapi juga perawatan rohani kita. Kita harus melindungi hati dan pikiran kita dari godaan, kebencian, keraguan, dan semua hal jahat yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Selain itu, kita harus teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berarti kita tidak boleh mundur atau goyah dalam kepercayaan kita kepadanya. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan yang paling sulit, pergumulan hidup, kita harus tetap teguh dan gigih dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi keyakinan yang menguatkan bahwa Allah yang memanggil kita menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Kita diberi keyakinan yang menguatkan bahwa Allah yang memanggil kita menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa akan memulihkan, menguatkan dan meneguhkan kita. Di dalam Kristus kita dapat bertahan dalam setiap cobaan dan menang atas kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita hidup dengan berhati-hati. Berjaga-jagalah agar kita tidak terjebak oleh musuh, serta tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan hanya percaya pada janji Allah dan firman-Nya. Tuhan Yesus menolong, memberkati. Amin.